Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, silahkan ambil alat belajarnya dan perhatikan layar televisinya. Baik, anak-anak sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan belajar kelas 8 pada bab 3, yaitu tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Dengan kompetensi dasar, memahami hikmah dan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Mampu menjelaskan pengertian sujud syukur. 2. Mampu menjelaskan pengertian sujud sahwi. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan pengertian sujud tilawah. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, sujud merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sujud harusnya kita lakukan di mana saja, kapan saja berada. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu abdu li rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a." Yang artinya, saat-saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, ialah ketika dia sujud, maka perbanyaklah sujud. Kemudian syukur, banyak orang yang bernafas dibantu dengan oksigen. Ada yang berjalan dibantu dengan tongkat dan kaki palsu. Ada juga yang berbicara dengan bahasa isyarat. Apakah mereka pernah menyesal dan berputus asa? Ternyata mereka tetap optimis dan selalu mensyukuri nikmat Allah SWT yang lainnya yang diberikan kepada mereka. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, kita yang terlahir sebagai manusia yang lebih sempurna daripada mereka, apakah sudah bersyukur atas nikmat Allah SWT? Nah, lalu bagaimana cara kita bersyukur? Ada banyak macam cara bersyukur. Di antaranya mengucapkan alhamdulillah ketika selesai melakukan ibadah, selesai melakukan kegiatan seperti sholat, sesudah makan, dan sebuah buang hajat dan lain sebagainya. Dan ada pula dengan melakukan sujud syukur. Nah, apa pengertian sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah SWT, baik itu berupa kabar gembira maupun nikmat yang lainnya. Seperti misalnya anak-anak lulus sekolah atau naik kelas dan mendapatkan kabar gembira lainnya. Bisa juga selamat dari mara bahaya, selamat dari musibah. Itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dianjurkan untuk bersujud syukur. Kemudian apa dalil atau dasar hukum sujud syukur itu? Dalilnya dari Abu Hurairah an Abi Bakrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasruhu aw busra bihi qaran sajidan syukran lillah. Yang artinya dari
Abu Bakrah bahwa sungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan atau suka, beliau langsung bersujud dan berterima kasih kepada Allah SWT. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk bersujud syukur ketika mendapatkan kabar gembira dan ketika kita selamat dari mara bahaya. Ya, sebab-sebab sujud syukur ada dua. Yang pertama adalah ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik kabar gembira apapun yang kita terima, itu adalah sebabnya. Yang kedua adalah ketika kita selamat dari musibah dan mara bahaya. Kemudian tata cara sujud syukur. Perhatikan layar monitornya. Tata caranya yang pertama adalah niat. Dilanjutkan dengan takbir. Adapun niatnya, niat sujud syukur, nawaitu sujuda syukri sunnatalillahi ta'ala. Nah, kemudian setelah berniat, mengangkat takbir, lalu sujud, langsung sujud tanpa rukuk. Dengan membaca doa sujud syukur. Nah, doanya Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah, segala puji kepunyaan Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha tinggi dan lagi Maha agung. Ya, setelah sujud tadi, lalu kita duduk tafarruk ya, kemudian mengucapkan salam. Selesai. Kemudian hikmah sujud syukur. Apa hikmah sujud syukur? Hikmah sujud syukur yang pertama ialah kita yang sering melakukan sujud syukur akan terhindar dari sikap sombong dan angkuh. Yang kedua, akan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, yang artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya barang siapa yang mensyukuri nikmatku akan kutambahkan rezekinya, dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku maka azabku sangat pedih. Kemudian hikmah yang ketiga ialah jiwa akan lebih tenang dan puas dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan materi kita selanjutnya, mari kita simak pesan-pesan berikut ini. Selamat pagi anak-anak, masih bersemangat untuk belajar? Mari kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu pengertian sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Baik itu lupa dalam membaca atau lupa bilangan rakaat, ataupun lupa melakukan rukun sholat seperti lupa i'tidal, lupa sujud, maupun lupa membaca tasyahud awal. Nah, adapun sebab-sebab sujud sahwi itu, yang pertama adalah lupa rukunnya, lupa jumlah rakaatnya, lupa membaca kunut bagi yang terbiasa membaca doa kunut, kemudian lupa membaca tasyahud awal, juga kelebihan atau kekurangan rakaat. Ya.
Kemudian tata cara sujud sahwi. Adapun tata cara sujud sahwi, yang pertama adalah setelah membaca tasyahud akhir, kita niat sujud sahwi, kemudian langsung sujud dengan membaca tasbih subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian kita duduk iftirasi. Setelah itu sujud lagi dengan membaca doa yang sama, subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha suci zat yang tidak mungkin lupa dan tidur. Kemudian setelah sujud yang kedua, kita kembali duduk tawarruk, kemudian dilanjutkan dengan salam. Ya, cukup mudah untuk melakukan itu sujud sahwi ini karena bacaannya pun pendek. Kemudian hikmah sujud sahwi adalah yang pertama, kita sadar bahwa kita adalah makhluk tempat salah dan khilaf serta lupa. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk sujud sahwi ini. Apa hukum sujud sahwi ini? Hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan. Ketika melakukannya kita mendapat pahala, dan ketika tidak melakukannya kita tidak mendapat dosa dan tidak juga mendapat pahala. Apa dasar hukum sujud sahwi ini? Dasar hukumnya, An Abi Sa'id Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahadukum fi salatihi falam yadrikum shalla salasan aw arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaqaina thumma yasjudu sajadatain qabla ayyusallim." Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis Ahmad dan Muslim. Nah, itu adalah dasar hukum sujud sahwi ini. Dan hukumnya adalah sunnah melakukannya. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, pengertian sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca, menghafal maupun mendengarkan ayat-ayat sajadah. Sujud ini bisa dilakukan di luar sholat maupun di dalam sholat. Adapun dasar hukumnya, An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitan baik yabki yaqulu ya wailata umira ibnu bis sujudi fasajada falahul jannatu wa umirtu bis sujudi fa asaitu faliyan nar." Riwahul Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam membaca ayat sajadah kemudian sujud, menghindarlah setan dan ia menangis seraya berkata, "Celakalah aku anak Adam, baginya surga, dan saya diperintahkan untuk sujud juga, tetapi saya enggan atau tidak mau, maka bagi saya neraka." Hadis riwayat Muslim. Nah, ini adalah dalil dari dasar hukum sujud tilawah. Kemudian apa saja sebab-sebab
sujud tilawah itu, yaitu kita membaca atau menghafal atau mendengarkan bacaan atau ayat-ayat sajadah. Apa saja ayat sajadah itu? Ya, ayat sajadah yang itu ada 15 ayat sajadah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-A'raf ayat 206, kemudian surah Ar-Ra'd ayat 15, kemudian surah An-Nahl ayat 50, kemudian surah Al-Isra ayat 109, surah Maryam ayat 58, surah Al-Hajj ayat 18, surah Al-Hajj lagi ayat 77, surah Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 26, kemudian surah As-Sajdah ayat 15. Surah As-Sajdah ini yang sering dibaca ketika subuh Jumat di masjid-masjid. Kemudian yang berikutnya surah As-Sad ayat 24, surah Fussilat ayat 38, surah An-Najm ayat 62, surah Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir surah Al-Alaq ayat 19. Nah, kemudian bagaimana tata cara sujud tilawah ini? Ya, tata cara sujud tilawah saat salat. Ini ketika saat salat ya. Ketika imam membaca surah maupun kita yang membaca surah, pada ayat yang ada surah sajadahnya tadi, seperti misalnya di layar monitor, kalla la tuti' wasjud waqtarib. Nah, ketika itu dibaca, maka kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar sebelum turun untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan ya. Tanpa mengangkat kedua tangan, kita langsung sujud, kemudian melakukan sujud tilawah 1 kali. Kemudian adapun bacaannya ketika kita sujud tilawah tersebut, yaitu sajada wajha lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah kita membaca doa tersebut, lalu kita langsung bangun dan kita melanjutkan lagi bacaan surah tadi, ataupun imam yang membacanya langsung meneruskan bacaan tersebut. Kemudian apa saja hikmah sujud tilawah ini? Hikmah sujud tilawah yang pertama ialah bahwasanya kita diperintahkan untuk sujud oleh Allah, maka kita harus melakukan. Ketika setan tidak mau melakukan sujud, ketika itu juga dia ingkar. Jadi hikmahnya adalah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan lambang kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua yaitu ketenangan batin kita ketika kita bersujud. Hikmah yang ketiga, lebih dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anak sekalian yang berbahagia, sudah kita dengarkan tadi penjelasannya. Kita lanjutkan ke kesimpulannya. Kesimpulan, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dan terhindar dari mara bahaya dan musibah. Yang kedua, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa dan ragu-ragu dalam sholat. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca, menghafal ataupun mendengarkan ayat-ayat sajadah. Kemudian hikmah sujud syukur, sujud sahwi dan tilawah adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi beserta kesimpulannya, silahkan kerjakan di rumah tugas mandirinya. Yang pertama, jelaskan perbedaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, jelaskan mengapa kita harus melakukan sujud syukur. Yang ketiga,
jelaskan hikmah sujud sahwi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sebutkan 15 ayat sajadah. Yang kelima, sebutkan tata cara melaksanakan sujud tilawah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kami sampaikan bahwasanya anak-anak sekalian perlu menaati protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di lingkungannya, yaitu yang pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangannya dengan sabun, yang ketiga hindari kerumunan dan jaga jarak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.